radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya salarasna kitab Syajaratul Ma'arif teh hampir sami sebenarnya. Cuma kita mengambil kitab Syajaratul Ma'arif itu untuk mengetahui logika Al-Qur'an. Karena kadang-kadang logika manusia itu di bawah dari, bukan kadang-kadang, logika manusia itu ada di bawah logika Al-Qur'an. Dina bab anu ayeuna faslun fi adabil Qur'an. Orang ringkes we. Akhlaqul Qur'an dorbani. Akhlak, mengikuti akhlak Al-Qur'an itu ada dua macam. Ahaduhuma at-takhalluqu bi khasaisil ubudiyah. Jadi orang maca Al-Qur'an maca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an itu agar kita punya akhlak dengan kekhususan ibadah. Khususiyatul ibadah itu az-zillu wal id'an. Kita merasa hina atau az-zullu, boleh az-zullu atau az-zillu wal id'an. Kita merasa rendah di hadapan Allah. Kedua, al-id'an, kita untuk mentaati. Maka ketika kita pergi kasab atau melakukan pekerjaan apapun, dimulai dengan lafaz bismillah. Lafaz bismillah biasa dalam terjemah Al-Qur'an, dengan terjemah Al-Qur'an itu dengan nama Allah. Tapi sebenarnya menurut bahasa Arab, upami kalau kita mau mengatakan bismi ahlil bait, atas nama. Jadi artinya atas nama itu atas suruhan. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah. Jadi upami dina terjemah depag atau terjemah ini dengan nama Allah. Tapi sebenarnya itu bismi itu ala. Kalau ala, setelah upami kurang dipiwarang ku ahlul bait naon miwarang pidato lah, pasti nyebatkan atas nami, sanes dengan nama, tapi atas nama. Maka at-takhallus bi khasaisil ubudiyah itu kadzilli wal id'an. Jadi semuanya dasarnya adalah dasar ketaatan. Nah, kita bisa disuruh ke sana kemari karena kita merasa hina di hadapan Allah. Karena kita merasa hina di hadapan Allah, kita merasa kecil sekali di hadapan Allah, maka semua yang kita kerjakan adalah atas namanya. Jadi bukan karena keinginan kita, tapi keinginan
yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kadang-kadang di dalam bahasa Al-Quran, ada bahasa yang sebenarnya, ada yang bahasa kiasan atau bahasa adab. Hiji contoh ya, dalam keimanan kita, iman teh al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, kadang-kadang orang-orang tasawuf itu tidak merasa, atau bukan tidak merasa tidak enak kalau dikatakan asyarru itu dari Allah. Maka kadang-kadang mereka mengatakan al khairu minallah wasyarru minasyaitan, atau dalam bahasa lain wa ma asabaka min musibatin min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Seakan-akan Allah itu tidak punya peran, kalah. Allah itu kalah dengan diri kita. Atau kalau minasyaiton, itu seakan-akan peran Allah itu dikalahkan oleh setan. Maka ketika Mu'tazilah itu tidak menginginkan adanya al-qadar itu khairuhu wa syarruhu minallah, dia tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Memang logikanya masuk. Masa Allah tidak menginginkan, Allah tidak senang terhadap hal yang buruk, tapi kenapa Allah menginginkan yang buruk? Karena segala sesuatu itu biiradatillah. Segala sesuatu itu biiradatillah. Maka enggak mungkin, ini pemikiran logikanya Mu'tazilah. Tidak mungkin bahwa Allah melarang untuk berbuat buruk, tapi dia berkehendak orang untuk berbuat buruk. Akhirnya kontradiktif. Maka Imam Sanusiyah ya, kitab Sanusiyah itu punya peran. Bagaimana cara mengalahkan logikanya orang Mu'tazilah. Kalau seandainya asyarru minasyaitan, itu pasti waqa'a fi hadzal alam ma la yuriduhullah. Maka akan terjadi sesuatu yang ada di dalam alam ini, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka logika Mu'tazilah yang mengatakan asyarru itu bukan dari Allah runtuh. Karena Allah eleh ku setan. Ada orang yang berbuat, jadi lamun aya jalma atau bolehlah negaranya zalim, orangnya zalim, kalau itu dari setan berarti ya Allah kita tidak hebat gitu. Itu keren lah gitu. Itu keren. Maka bahasa logika Al-Quran di dalam kitab ini, Syajaratul Ma'arif ini, kita harus menggali kitab ini. Karena kadang-kadang logika yang disampaikan oleh orang-orang ateis yang tidak punya Tuhan, itu sebenarnya sangat rendah sekali sebenarnya.
Contohnya seperti begini. Tadi ya ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol. Jadi ada orang mengatakan di mana tentang Tuhan. Kalau kita katakan ente keren itu kalau Tuhan punya tempat, saru wajah orang naon hebatna kalau Allah sama dengan kita. Kita mengatakan ilah, mengatakan Allah karena kita tahu bahwa dia serba maha, tidak terbatas dengan apapun. Kalau seandainya masih ada, dia ada tempatnya, ada ini, apa bedanya dengan kita? Timbulnya hal-hal di mana dan sebagainya sebenarnya adalah dari filsafat Yunani yang mengatakan bahwa seluruh zat yang punya zat itu memerlukan tempat. Tapi sebenarnya bukan zat, tapi materi. Materi sekecil apapun memerlukan tempat. Maka kalau yang ada itu ya materi. Yang ada tidak memerlukan tempat, maka berarti tidak ada. Maka karena terjebak dengan bahasa bahwa Allah itu ada, Allah pasti adanya, dia terjebak bahwa sesuatu yang ada harus punya tempat. Maka terjebaklah dia bahwa Allah punya tempat. Ini keterjebakan filsafat sebenarnya. Nah, dalam Al-Quran ada ingat, bahasa dalam Al-Quran itu ada bahasa adab. Tadi bahasa adab, kita mengatakan asyarru min nafsika, asyarru minasyaiton, itu bukan hakiki tapi bahasa adab. Kalau dalam Allah menciptakan khinzir, tapi tidak kita mengatakan khaliqul khinzir. Allah menciptakan hal-hal yang tidak baik, tapi kita tidak mengatakan Allah khaliqus syarri, karena itu adab. Adab. Jadi adab, jadi bahasa Al-Quran itu bisa menjadi ada bahasa adabnya. Sebagaimana kita mengatakan itu bahasa adab. Oh, kalau jabatan presiden itu di atas. Kalimat, oh jabatan presiden itu di atas. Itu sebenarnya bahasa isyarat saja. Bahasa al-ulu, litasyrif, lita'zim. Ya. Jadi akhlak Al-Quran dua. Yang pertama at-takhalluq bi khasaisil ubudiyah.